Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu membuat jalanan di sekitar kosan kami di Tebet banjir kecil. Aku, Andi, duduk di tepi tempat tidur sambil memandang layar ponsel yang sudah gelap sejak tadi. Tiba-tiba Budi, sahabatku yang tidur di ranjang sebelah, bangun dan menatapku dengan mata yang masih mengantuk tapi penuh rasa ingin tahu. Andi, gue tanya serius nih, katanya dengan suara rendah. Kau suka dianggap? Maksud gue, Rea yang kemarin lo bantu presentasi proyeknya itu. Jantungku seperti dihantam palu. Pertanyaan itu seperti kunci yang membuka pintu rahasia yang selama ini kukubur dalam-dalam. Aku bukan cuma suka Rea, rekan satu tim di agensi marketing tempat aku kerja, tapi perasaan itu sudah menggerogoti pikiranku sejak dia pertama kali tersenyum padaku di ruang rapat. Budi tertawa kecil melihat wajahku yang pucat. Lo, kenapa diam? Gue lihat lo sering ngeliatin dia pas meeting. Kayak ada yang beda gitu. Aku buru-buru menggeleng, tanganku dingin meski kostan menyala. Gak ada apa-apa, Bud. Lo kebanyakan nonton drama Korea deh, jawabku sambil memaksakan senyum. Tapi di dalam dada, badai sedang mengamuk. Bagaimana aku bisa mengaku? Di kota besar seperti Jakarta ini, di mana setiap hari aku harus tersenyum di depan klien, di depan bos, bahkan di depan keluarga yang menelepon dari Surabaya setiap akhir pekan bertanya kapan aku pulang untuk dikenalkan sama anak teman bapak. Aku tahu, di Indonesia, cerita seperti ini bukanlah hal yang mudah dibicarakan. Malam itu kami masih ngobrol sampai larut. Budi bercerita tentang pacarnya yang baru putus, tentang mimpi-mimpinya jadi desainer Grace Relance. Aku mendengarkan sambil pura-pura tertawa, tapi pikiranku melayang ke Rea. Dia yang selalu datang pagi dengan kopi hitam untuk tim, yang suka bercanda soal lalu lintas macet di Sudirman, yang matanya selalu hangat saat menatapku saat kami diskusi deadline. Besok pagi kami ada meeting besar untuk klien brand kopi lokal. Aku harus tenang. Aku harus pura-pura biasa saja. Pagi harinya, hujan masih gerimis saat aku naik ojek online ke kantor di kawasan Stim. Rea sudah ada di meja kerjanya, rambutnya agak basah karena hujan, senyumnya langsung menyapa. Pagi Andi. Kopi lo udah gue siapin. Aku mengangguk, jantung berdegup lagi. Sepanjang hari kami kerja bareng, bahu kami hampir bersentuhan saat melihat layar laptop yang sama. Budi menelepon siang itu, gimana meetingnya? Rea oke nggak? Aku menjawab singkat, tapi dalam hati aku bertanya pada diri sendiri, berapa lama lagi aku bisa menyembunyikan ini? Sore harinya, saat pulang, aku mampir ke masjid dekat kantor untuk salat maghrib. Duduk di karpet hijau, aku berdoa agar perasaan ini hilang, agar aku bisa jadi anak yang baik seperti yang diharapkan ibu dan bapak. Tapi saat keluar, pesan dari Rea masuk, besok kita lanjut presentasi ya. Gue tunggu lo di kayak biasa jam 7. Aku tersenyum sendirian di bawah payung. Malam itu, di kosan, Budi lagi-lagi bertanya hal yang sama dengan nada bercanda, tapi matanya serius. Aku tertawa saja, tapi tidurku gelisah. Hari-hari berikutnya berlalu seperti itu. Kerja keras di agensi, rapat dengan klien di mal-mal mewah, pulang malam ke kosan yang sempit. Budi selalu ada, sahabat sejak SMA di Solo, yang ikut pindah ke Jakarta bareng aku. Kami berbagi segalanya, makanan warteg, cerita gagal pacaran, bahkan pinjaman uang pas gajian telat. Tapi ada satu hal yang tidak pernah kubagi, perasaanku pada Rea. Aku takut kalau Budi tahu, semuanya akan berubah. Aku takut kalau keluargaku di Surabaya tahu, bapak yang pensiunan guru itu akan marah besar, ibu yang selalu menyiapkan sarapan sederhana akan menangis. Suatu malam, saat kami nonton bola di kecil kosan, Budi tiba-tiba pause dan menatapku. Andi, lo nggak lagi ada masalah kan? Lo kelihatan beda akhir-akhir ini. Kalau ada yang lo pendam, cerita aja sama gue. Aku menggeleng cepat. Nggak ada bro. Capek kerja aja.
Tapi dalam hati aku tahu ini baru permulaan. Pertanyaan Budi malam itu telah membuka luka yang selama ini kutup rapat. Dan Rea, dengan senyumnya yang sederhana, semakin membuat duniaku goyah. Minggu berikutnya, proyek dengan klien kopi itu semakin intensi. Rea dan aku ditugaskan untuk brainstorming konsep iklan baru. Kami sering stay di kai dekat kantor sampai malam, laptop terbuka, catatan bertebaran di meja. Andi, lo punya ide keren soal visualnya, kata Rea suatu sore, matanya berbinar saat melihat sketsaku. Aku tersipu, merasakan hangat yang aneh di dada. Kami tertawa bareng saat ide gagal, saling sindir soal kopi yang kebanyakan gula. Budi kadang ikut nongkrong, tapi akhir-akhir ini dia lebih sering pulang duluan ke kosan. Di rumah, telepon dari ibu semakin sering. Andi, kapan pulang ke Surabaya? Ada anak tetangga, anak dokter, cantik loh. Bapak sudah bilang-bilang. Aku menjawab dengan nada biasa, iya bu, nanti pas lebaran. Tapi hati ini berat. Bagaimana kalau mereka tahu? Di Indonesia, anak laki-laki harus nikah, punya cucu, lanjutkan nama keluarga. Aku ingat saat kecil di Solo, bapak mengajarkanku main sepak bola, ibu menjahit baju sekolah. Mereka ingin yang terbaik untukku, tapi terbaik itu bukanlah perasaan yang sekarang kurasakan. Suatu hari, di kantor, Rea mengajakku makan siang di warung sate dekat SCB. Kami duduk di bangku kayu, angin sore berhembus. Andi, lo orangnya pendiam ya. Tapi kerjaannya top. Gue senang kerja bareng lo, katanya sambil menyodorkan piring. Aku tersenyum tapi dalam hati bertanya, apa dia tahu? Apa dia merasakan hal yang sama? Malamnya, di kosan Budi lagi-lagi membahas Rea. Gue lihat lo sama dia deket banget. Kalau suka, bilang aja. Hidup cuma sekali, bro. Aku tertawa keras, tapi tanganku dingin. Akhir pekan itu aku pulang ke Surabaya naik kereta. Rumah kayu di pinggir kota terasa hangat seperti biasa. Ibu memasak rendang kesukaanku, bapak duduk di teras dengan koran. Andi, umur lo sudah 20 genep. Jangan kerja terus. Cari yang serius, kata bapak sambil menatapku tajam. Aku mengangguk, tapi malam itu aku menangis diam-diam di kamar kecil. Pulang ke Jakarta, Rea menyambut dengan pesan, kangen diskusi sama lo. Besok meeting ya. Kata kangen itu seperti pisau. Budi mulai curiga. Suatu malam dia bilang, Andi, lo kayak menghindar gue. Ada apa sih? Kalau soal Rea, gue dukung kok. Aku membekuk. Dukung apa? Aku belum siap. Kerja semakin padat, deadline menumpuk. Rea dan aku sering lembur, bahu kami bersentuhan, tawa kami bergema di ruangan kosong. Aku mulai sadar, perasaan ini bukan sekadar suka. Ini lebih dalam. Tapi masyarakat di sekitar, teman kantor yang suka bercanda soal cowok ganteng, keluarga yang mengharapkan pernikahan, semuanya seperti tembok tinggi. Suatu sore saat hujan lagi, Rea mengantar aku pulang naik mobilnya. Andi, lo baik-baik aja kan, tanyanya lembut. Aku mengangguk, tapi air mata hampir jatuh. Di kosan, Budi menunggu dengan mie instan. Cerita dong bro. Gue sahabat lo. Aku hampir mengaku, tapi kata-kata tersangkut di tenggorokan. Malam itu aku berbaring memandang langit-langit, bertanya pada diri sendiri, berapa lama lagi aku bisa bertahan seperti ini. Bulan berikutnya, rumor kecil mulai beredar di kantor. Seseorang melihat Rea dan aku terlalu dekat di kai. Budi mendengar dari teman lama dan langsung konfrontasi. Andi, orang bilang lo sama Rea. Aneh gitu. Longgak apa-apa kan? Aku marah, lo percaya gosip. Kita cuma kerja. Tapi dalam hati aku takut. Keluarga di Surabaya menelepon lagi, kali ini bapak langsung. Andi, ada yang bilang lo deket sama cowok di Jakarta. Jangan macem-macem. Ingat agama, ingat keluarga. Suaraku parau menjawab.
Rea merasakan perubahan. Andi, kalau ada masalah, bilang ya. Gue ada buat lo. Kata-kata itu membuatku semakin bingung. Kami lanjut proyek, tapi suasana tegang. Suatu hari, bos memanggilku ke ruangan. Andi, fokus kerja ya. Jangan ada drama pribadi. Aku mengerti maksudnya. Di Indonesia, hal seperti ini bisa menghancurkan karir. Malam itu aku bertengkar dengan Budi. Lo yang mulai tanya-tanya. Sekarang semua ribet. Budi terdiam, gue cuma khawatir, bro. Aku memutuskan pulang ke Surabaya lagi untuk lebaran. Di rumah, suasana tegang. Ibu menangis pelan, bapak diam saja. Kami dengar cerita. Jangan buat malu keluarga. Aku duduk di teras, angin malam Surabaya terasa dingin. Rea kirim pesan, selamat lebaran Andi. Kangen diskusi kita. Aku tidak balas. Pulang ke Jakarta, Budi sudah pindah kostan sementara karena butuh ruang. Aku sendirian merasa dikhianati oleh pertanyaan sederhana itu. Rea tetap ramah di kantor, tapi aku menghindar. Proyek selesai dengan sukses, tapi hatiku hancur. Suatu malam hujan lagi, aku duduk di balkon kostan sendirian. Telepon dari Budi, Maya, Andi. Gue salah tanya. Tapi kalau lo butuh temen, gue masih ada. Aku menangis. Pertanyaan itu telah mengubah segalanya, tapi juga membuka mata bahwa aku tidak bisa lari selamanya. Tahun berlalu. Aku pindah ke Bandung untuk proyek baru, meninggalkan Jakarta dan kenangan. Rea pindah tugas ke Singapura. Budi tetap di Jakarta, kami jarang bicara. Di Bandung, aku mencoba hidup baru, kerja, olahraga, salat di masjid kampus lama. Tapi perasaan itu tidak hilang. Aku bertemu orang-orang baru, tapi tak ada yang seperti Rea. Keluarga masih mendesak pernikahan. Ibu kirim foto gadis-gadis. Aku tolak pelan. Suatu hari, di Kai Bandung, aku lihat berita Rea di LinkedIn, dia kembali ke Indonesia. Hati ini berdegup lagi. Budi kirim pesan, Rea balik Jakarta. Lo kabarnya gimana? Aku tidak jawab. Krisis datang saat bapak sakit. Pulang ke Surabaya, aku duduk di samping tempat tidur. Andi, jangan buat kami kecewa, bisik bapak. Aku memeluknya, air mata jatuh. Di Jakarta lagi, aku bertemu Rea secara tak sengaja di mall. Andi. Lama banget. Pelukannya hangat. Kami ngobrol lama, tapi aku menahan diri. Misunderstanding lama muncul lagi. Budi cerita bahwa dulu dia pikir aku suka Rea, dan dia cerita ke teman yang salah paham. Andi. Gue nggak maksud bikin lo susah. Aku marah, tapi makan. Rea ajak ketemu, Andi, gue kangen lo. Kerja bareng dulu seru. Aku setuju, tapi malam itu aku gelisah. Tekanan masyarakat masih ada, teman kantor baru suka bercanda soal jodoh, keluarga telepon soal cucu. Aku hampir menyerah, hampir terima perjodohan. Aku ambil cuti panjang, pergi ke Bali untuk proyek relance. Di pantai Kuta, angin laut membersihkan pikiran. Aku bertemu komunitas kecil yang suporti, bicara pelan tentang hidup. Aku mulai baca buku, renungkan diri. Aku layak bahagia, bisikku pada cermin. Telepon dengan Budi semakin sering, dia dukung. Lo harus jujur sama diri sendiri, bro. Rea kirim pesan rutin, kapan ke Jakarta? Gue tunggu. Di Bali, saat sunset di pantai Sanur, aku menangis lepas. Semua pengorbanan, semua ketakutan, semua doa. Aku sadar, perasaan pada Rea bukan dosa. Ini bagian dari diriku. Pulang ke Jakarta, aku lebih kuat. Bertemu Rea di Kai Lama. Matanya masih sama. Andi, gue ada yang mau bilang. Aku menahan napas. Bertahun-tahun kemudian di sebuah kai kecil di Jakarta, Rea duduk di depanku. Rambutnya agak panjang, senyumnya masih hangat seperti dulu.
Andi, dulu gue tanya lo soal dia itu karena gue cemburu. Gue takut lo suka orang lain. Tapi sebenarnya, gue yang suka lo. Dari dulu. Lama banget baru berani bilang. Aku cinta kamu. Jantungku berdegup kencang, seperti malam pertama Budi bertanya. Air mata jatuh, tapi kali ini bahagia. Kami peluk di pantai Bali saat liburan bersama, angin laut menyaksikan. Budi sekarang tahu semuanya, dia peluk kami berdua. Gue bangga sama lo, bro. Keluarga masih belajar, tapi ibu mulai terima pelan. Aku tumbuh dari anak yang takut menjadi pria yang berani. Cinta ini bukan akhir, tapi awal perjalanan baru. Apakah pertanyaan sederhana dari seorang sahabat bisa mengubah takdir cinta selamanya? Benar atau salah?